Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan tentang aspek produksi. Kemarin kita sudah membicarakan tentang aspek organisasi. Nah, di dalam aspek produksi ini bagaimana pelanggan menilai produk agar ia mau membeli. Oleh karena itu biasa muncul pertanyaan, what do you see? Apa yang Anda lihat? Jadi sedapat mungkin produk yang kita buat itu menarik seseorang untuk melihat. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda cium, apa pendapat Anda tentang produk, apa yang Anda sentuh, apa yang Anda dengar, apa yang Anda dapatkan. Jadi sedapat mungkin bagaimana pelanggan menilai produk itu agar ia mau membeli. Oleh karena itu mempelajari manajemen produksi atau biasa disebut manajemen operasi berbagai macam hal yang sangat penting diperhatikan dari setiap organisasi, bagaimana sebuah organisasi mampu memasarkan atau menjual produk yang kita hasilkan. Bagaimana mengoperasikan manajemen operasi sehingga orang-orang mengorganisasikan diri mereka bagi perusahaan secara produktif. Yang kedua, perlu mempelajari manajemen operasi karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Sebab fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang menciptakan produk yang digunakan. Artinya bahwa kita tidak bisa memproduksi selera sendiri, tapi bagaimana masyarakat menginginkan produk yang kita hasilkan. Nah, kita mempelajari manajemen operasi untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Perlu saudara ketahui bahwa dalam sebuah struktur organisasi ada beberapa manajer berada pada level middle, sebagaimana saudara sudah mempelajari di pengantar manajemen, ada yang disebut dengan top manager. Yang kedua adalah middle manager atau manager di tengah, artinya bagian-bagian ada disebut dengan manajer produksi, ada yang disebut dengan manajer pemasaran, ada yang disebut dengan HRD, dan ada disebut dengan manajer keuangan. Itu berada pada middle management. Kemudian lower adalah mandor atau manajer
paling di bawah. Kita mempelajari manajemen karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya. Sebagian besar pengeluaran perusahaan digunakan untuk fungsi manajemen operasi. Nah, manajemen operasi adalah sebuah rangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa berlangsung di semua organisasi, baik dalam perusahaan manufacturer, aktivitas produk yang menghasilkan barang dapat terlihat secara jelas. Nah, oleh sebab itu, manajemen operasional atau manajemen produksi adalah bentuk pengelolaan secara menyeluruh dan optimal pada masalah tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, peralatan, ada bahan mentah, atau produk apa saja yang sekiranya dapat dijadikan sebuah produk barang dan jasa yang dalam hal ini mampu diperjualbelikan. Nah, jika disandingkan dengan kata operasional, artinya dalam pengaturan pada masalah produksi atau operasional, baik dalam bidang barang maupun jasa. Nah, selanjutnya secara definisi, manajemen operasional juga sebagai penanggung jawab dalam sebuah organisasi bisnis yang mengurusi persoalan produksi, baik dalam bidang barang ataupun jasa. Nah, aspek-aspek apakah itu disebut dengan aspek produksi? Artinya bahwa produksi adalah mengubah bahan dari sumber bahan baku menjadi barang jadi yang diinginkan oleh konsumen. Nah, oleh sebab itu tanggung jawab seorang manajer produksi adalah keputusan yang berhubungan dengan desain, baik itu desain kemasan maupun fitur-fitur atau gambar-gambar yang ditampilkan sehingga orang merasa tertarik. Nah, coba kalau sebuah produk tidak ada desainnya, maka orang tidak akan tertarik untuk membeli. Nah, yang kedua adalah keputusan yang berhubungan dengan pengendalian jangka pendek dan jangka panjang. Itu tanggung jawab seorang manajer produksi. Nah, yang perlu diperhatikan juga dalam manajemen produksi adalah lokasi dan layout. Nah, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi adalah seharusnya dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, kemudian biaya transportasi itu tidak tinggi, ketersediaan tenaga kerja, dan bagaimana tentang lingkungan. Itu yang perlu diperhatikan di dalam lokasi dan layout pabrik. Jadi layout pabrik itu adalah meminimumkan biaya pengangkutan, mempercepat dan melancarkan arus barang, penggunaan ruangan yang efisien, pekerjaan menjadi efisien, dan
memudahkan pengawasan pekerjaan bagi mandor. Nah, dalam mempelajari manajemen operasi juga ini perlu saudara berhati-hati dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Oleh karena pemerintah telah memperlakukan tentang perlindungan konsumen. Nah, dalam bab 4 dijelaskan bahwa larangan terhadap pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat netonya, tidak sesuai dengan takarannya, tidak sesuai dengan kondisi, tidak sesuai dengan jaminan kemanjuran sebagaimana yang tertera di label. Nah, jika hal itu dilanggar, maka tentu saja pelaku bisnis akan berhadapan dengan aparat hukum dan Anda akan berhadapan dengan konsumen. Jadi hati-hati di dalam mendesain sebuah produk. Nah, oleh sebab itu konsep manajer dalam manajemen operasi, yang pertama Anda harus ketahui adalah planning, bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisir, bagaimana mengoperasikan, bagaimana mengawasi dan evaluasi. Nanti Anda baca di slide yang saya kirimkan nanti. Jadi ini hal-hal pokok yang penting diperhatikan di dalam manajemen produksi. Jadi tidak hanya dikelola organisasi, bagaimana menempatkan orang pada tempatnya yang dikatakan the right man on the right place, tetapi perlu juga memahami disebutkan fungsi produksi. Nah, nanti yang akan datang kita akan membahas lagi tentang fungsi marketing. Cukup dulu pertemuan kita dan semoga saudara sehat walafiat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.